yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Dan 2 kali mari kita bersama-sama siapkan hati dengan firman Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi
kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami memiliki Tuhan yang bukan hanya juru selamat tapi penolong kami yang setia. Iman kami kepadamu Tuhan tidak sia-sia. Iman kami adalah iman yang hidup, dan karena kami beriman kepadamu Tuhan, hidup kami Tuhan menjadi kuat dan kami terus bisa bergerak melangkah maju. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau hadir di dalam doa pujian penyembahan yang kami naikkan. Hadirlah terus Tuhan saat kami akan membahas kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, semua kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Coba semuanya lihat saya lagi dahulu. Semuanya senyum sampai gigi kelihatan. Lambaikan tangan, katakan shalom. Senang bisa bertemu Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan, jemaat GBI Poge, sekarang jadi Poge, Pondok Gede Plaza. Haleluya. Ya, hati saya dan istri selalu sukacita jika ada berada di antara saudara-saudara sekalian. Haleluya. Nah, di ibadah yang kedua ini saya mau membagikan sebuah tema yang saya beri judul Unshakable Faith in Jesus, atau iman yang tak tergoyahkan dalam Yesus Kristus. Katakan sama-sama dengan saya, iman dalam Yesus. 2, 3, iman dalam Yesus. Saudara-saudara, kita patut mengucap syukur tanpa terasa sebentar lagi kita sudah setengah tahun masuk 2024. Waktu berjalan bergulir dari bulan April, udah mau Mei, udah mau Juni, ya kan, dan sudah begitu banyak agenda yang kita lakukan. Kita juga banyak mengucap syukur bahwa pemilu boleh berlangsung dengan baik. Kita berdoa terus kawal supaya proses MK juga berjalan dengan baik, sehingga pemerintahan yang sudah dipilih oleh rakyat juga pada akhirnya nanti Oktober juga bisa berjalan dengan baik. Kita juga harus berdoa supaya jangan lupa kita masih ada pemilu sekali lagi tahun ini juga, yaitu pilkada. Memilih gubernur dan kepala daerah tingkat 2, entah itu wali kota atau bupati di provinsi kita masing-masing di mana kita terdaftar KTP-nya, itu juga harus kita kawal. Kenapa? Karena kalau sampai salah pilih, nanti harga parkir naik, harga PBB naik, harga apalagi air, listrik, aspal, itu semua ditentukan pilihan Bapak Ibu Saudara. Gitu ya. Kadang-kadang orang pikir pemilu, oh itu cuma presiden segala macam. Enggak, bentuk paspor, fiskal, pajak segala macam, yang nentuin yang saudara pilih itu. Gitu aja ya, sederhananya. Mau lihat Bekasi maju, pilih yang bisa bikin Bekasi maju. Mau lihat Jawa Barat maju, pilih yang bikin Jawa Barat bisa maju. Bagi yang KTP-nya Bekasi dan Jawa Barat. Kalau yang Jakarta, juga Jakarta. Haleluya. Yang mana Pak? Gak ada, saya bukan sponsor politik di sini. Tapi pendeta mengingatkan jemaat untuk tetap kita mengawal negeri, provinsi kita, kota kita dalam doa. Katakan amin. Nah, saudara-saudara, saya menemukan sekalipun kita sukacita tahun 2024, tahun bangkit jadilah terang. Tetapi ternyata di dalam gereja itu tidak sedikit orang-orang itu yang berasa tertekan, ada mungkin yang berasa bosan, ada yang berasa kewalahan, atau mungkin bingung. Ya, dia tertekan, aduh banyak persoalan belum kelar, yang satu belum selesai, yang berikutnya sudah datang. Ada yang merasa bosan, hidup kok rasanya begini-begini aja ya, dari dahulu begini aja, kayaknya tuh aduh gak enak ya, nonton drama Korea temanya sama aja, contohnya begitu ya kan. Ada yang kewalahan, ya kan, overwhelming, aduh masalah demi masalah gak kelar, seandainya kelar datang lagi yang baru. Saya ingat ada seorang anak muda berkata sama saya, Pastor, tahun 2020 saya rencana mau merit, tapi ternyata diumumkan pemerintah pandemi. Waduh, nggak jadi deh. Tahun 2021 vaksin katanya mau datang. Ternyata apa yang terjadi? Delta. Masih ingat ya? 4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Waduh, Delta. Semua buru-buru vaksin, double shot, triple shot, udah kayak mau pesan kopi aja di kafe. Iya kan? Habis itu masuk 2022 dia mau menikah, datang Omikron. Dia sampai nanya saya, Pastor setelah Omikron apa? Nggak tahu, Politron, nggak tahu gitu ya kan. Dan 2024 rencana dia mau menikah, ternyata orang tuanya sakit sama calon mertuanya sakit. Mau sewa gedung harga udah naik semua. Ini mau menikah atau enggak sih sehingga berasa kewalahan. Saya nggak tahu bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara apa perasaannya. Ada juga yang bingung ini mau kemana ya?
Waduh, zaman-zaman pandemi, Bitcoin, NFT, saham. Habis itu sekarang entah apa lagi dan yang lain-lain. Aduh, dolar naik 16.200. Gak usah nyalain Indonesia, perang ada 3 sekarang. Rusia, Ukraina belum kelar-kelar, Israel, Hamas, Israel, Iran. Gitu aja. Jadi bukan karena negaranya emang lagi berantakan, makanya perlu didoakan. Makanya perlu everyone mendengar tentang Tuhan Yesus. Anda ngerti sekarang ya? Oke, tapi ini adalah segala sesuatu yang bisa membuat orang gagal move on. Yang membuat orang walaupun harinya berubah kalendernya, tapi sebenarnya secara kehidupan dia stuck di tempat. Saudara-saudara, pada hari ini premis yang mau saya katakan bahwa kita perlu iman. Katakan iman. Karena iman yang teguh kepada Tuhan Yesus menjadi kekuatan dan semangat utama kita dalam menjalankan hidup sebagai umatnya. That's it. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan sebelum khotbah ini dimulai, Yesus adalah penolong. Iman kita kepada Yesuslah yang memungkinkan kita sekalipun ada masalah. Sekalipun ada persoalan, kita bergerak maju terus dan kita melakukan hidup kita dengan semangat, dengan kekuatan. Kenapa? Karena kita punya iman sama Tuhan Yesus. Siapa yang di sini beriman pada Tuhan Yesus? Boleh lambaikan tangan. Oh haleluya semuanya. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Dan karena itulah maka hari ini kita akan banyak bicara mengenai iman dan Yesus. Bagian khotbah hari ini ada 3 bagian. Kenapa sih kita harus punya iman? What is faith? Ya. Apa itu iman? Dan yang kedua, kenapa Yesus? Kenapa kita harus beriman kepada Tuhan Yesus? Dan bagian yang ketiga yang terpenting adalah aplikasi. Bagaimana saya menerapkan iman saya sama Tuhan Yesus itu di dalam keluarga saya, di dalam pekerjaan saya, di dalam pertemanan saya, di dalam perkuliahan, apapun yang kita lakukan. Yang mau belajar katakan amin. Yang pertama mari kita lihat apakah iman? What is faith? Saudara-saudara, Rasul Paulus oleh hikmat Roh Kudus menuliskan di dalam Ibrani 11 ayat 1-3 definisi yang luar biasa dari iman. Saya memakai 2 jenis Alkitab pada hari ini ya, terjemahan baru 2 dan terjemahan baru 1. Oke, kita perhatikan di layar. Dikatakan begini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Stop di situ dulu. Dikatakan iman itu dasar dari sesuatu yang diharapkan. Kalau diharapkan artinya sudah ada atau belum? Belum. Tapi kita percaya yang belum ini pasti akan jadi kenyataan. Katakan amin. Apa buktinya? Gak ada bukti, hanya iman. Itu pengertian iman. Dan dikatakan apa? Segala sesuatu yang tidak dilihat. Sudah kita lihat belum? Mungkin ada yang sudah dijanjikan, didoakan, kesembuhan, kesehatan, sekolah, pangkat, pekerjaan, keluarga. Sudah didoakan tapi belum terlihat menjadi kenyataan. Namun yang membuat kita tetap kuat karena kita punya iman kepada Yesus. Apa yang belum kita lihat akan menjadi nyata dan terlihat. Yang setuju, come on, beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Sebab dengan imanlah telah diberikan kesaksian bahwa Allah berkenan kepada para pendahulu kita. Pendahulu di sini bukan artinya papa mama, kakek nenek, opung, engkong gitu, bukan ya. Maksudnya pendahulu-pendahulu iman yang ditulis di dalam Alkitab, para pahlawan Alkitab, ya. Ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah sehingga apa yang kelihatan telah jadi dari apa yang tidak kelihatan. Paulus katakan hari ini engkau belum melihat apa yang kau doakan menjadi kenyataan. Ingat, dulu juga alam semesta ini belum ada. Tetapi oleh karena Yesuslah, karena Tuhanlah alam semesta ini sekarang menjadi ada. Kalau Allah sanggup melakukan yang demikian besar atas seluruh dunia ini, atas seluruh jagat semesta ini, percayalah Allah sanggup untuk menyatakan apa yang telah Dia janjikan kepadamu di dalam hidupmu. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Jadi berdasarkan 3 ayat ini, singkatnya, simpelnya, saya katakan begini yang namanya iman. Iman tuh artinya percaya penuh. Katakan percaya penuh. Percaya penuh kepada Allah. Bahkan melampaui persepsi fisik kita. Melampaui apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa. Bahkan melampaui realita hidup kita. Itu namanya iman. Percaya penuh sama Tuhan.
Ya, tidak tergantung apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan dalam hati, bahkan tidak tergantung dengan realita kehidupan kita yang sedang kita jalani saat ini. Katakan amin terlebih dahulu. Saya kasih PR ya. Maaf, tadi ibadah yang pertama memang gak ada PR. Kasihan datang pagi-pagi dikasih PR lagi. Tapi kan saudara datang agak siangan nih, jadi saya kasih PR. PR-nya sederhana, Pak Kris nih pengkhotbah kasih PR mulu, namanya juga pengajar, jadi PR ada ya. PR-nya coba ini, sebelum hari ini berakhir, please baca Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11, Anda akan menemukan daftar para pendahulu iman kita. Orang-orang yang tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun mereka belum melihat, mereka belum mendengar, bahkan realita hidup mereka sebenarnya tidak ada alasan untuk mereka percaya sama Tuhan. Dan nanti di Ibrani 11 Anda akan melihat banyak nama-nama. Di dalam Ibrani 11 itu ada 2 nama yang menjadi favorit saya. Sebentar ya. Ada 2 yang menjadi favorit saya. Yang pertama Abraham dan yang kedua itu Yusuf di Mesir. Saudara, kalau Anda lihat hidupnya Abraham, dia itu dengar suara dan dia percaya bahwa itu suara Tuhan. Walaupun dia tidak punya alat, dia tidak punya validasi untuk tahu apakah itu Tuhan atau hantu. Dia hanya dengar suara Tuhan dan dia percaya itu Tuhan dan memang ternyata benar Tuhan. Apa yang Tuhan suruh? Tinggalkan kampung halamannya dia, pergi ke sebuah negeri yang belum pernah dia injak, yang belum pernah dia dengar, belum pernah dia datangi, tapi hanya karena dengar suara dia melangkah dan dia pergi ke sana. Dan karena dia lakukan ini, kepadanya diperhitungkan sebagai kebenaran. Makanya dikatakan di Bapa orang beriman. Saudara, Abraham itu percaya sama Tuhannya tuh luar biasa. Dia tuh gak punya Alkitab zaman itu. Dia gak bisa bedain ini Tuhan atau hantu. Kalau hari ini saudara kita enak. Ada hamba Tuhan ngajar, kita bisa langsung tahu sesat atau tidak sesat. Sesuai dengan firman Tuhan gak? Kristen progresif, sesat kau. Masa bisa pergi ke sorga tanpa Yesus? Kan kayak begitu. Tapi kehidupannya udah kayak Tuhan Yesus. Baik, kasih uang. Baik banget. 99% hartanya dikasih sama orang miskin. Cuma dia gak percaya Yesus dan ternyata dia gay atau lesbian. Tetap aja neraka. Ya, kalau ada yang bingung-bingung Kristen progresif, dengarkan ini ya. Kristen progresif artinya dia tetap percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Tapi orang lain tetap bisa ke sorga tanpa melalui Yesus asal hidupnya baik. Nah itu Kristen progresif. Alkitab katakan, Kisah 4 ayat 12, 11 dan 12. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain kita bisa diselamatkan. Siapa itu yang bisa menyelamatkan kita? Yesus. Efesus 2, 8-9. Kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Bukan karena kita orang baik. Tidak boleh ada orang yang sombong, gua baik dong masuk sorga. Enggak. Tapi kita berbuat kebaikan karena Allah telah menjanjikan kita akan ke sorga. Katakan amin. Ya jadi gak usah bingung Kristen progresif. Progresif kan bagus Pak. Lihat dulu definisinya apa. Ini di luar bahan khotbah dan tadi nomor 1 tidak. Sekarang saya ngomong. Kelihatannya banyak yang pengen tahu mengenai progresif. Haleluya. Sudah ya. Begitu saja. Oke. Nah balik ke Abraham. Abraham tuh dia gak punya Alkitab. Dia gak tahu ini sesat atau enggak. Kita bisa sesat kau. Atau barangkali kita bukan orang yang belajar Alkitab gimana begitu Bapak Ibu Saudara. Kita jemaat biasa. Tapi kita mengalami pencurahan Roh Kudus. Walaupun mungkin kita bukan sarjana teologi tapi begitu dengar kayaknya rada aneh ya. Aduh orang ini agak lain kulihat dia. Nah begitu ya. Ngeri-ngeri sedap kali ngelihat dia itu ya kan. Nah karena Roh Kudus ada ngingetin kita, melindungi kita. Tapi zaman Abraham belum ada itu. Yang dia alami hanyalah pengalaman perjumpaan dengan Tuhan, dia percaya dan dia melangkah. Wow, itu Abraham. Yang kedua, Yusuf di Mesir. Yusuf nih keadaannya udah jauh lebih baik Bapak Ibu Saudara. Setidaknya dia tahu Tuhan melalui bapaknya, Yakub, Israel. Dia tahu punya pengalaman dari kakeknya, Ishak. Dia punya pengalaman dari kakek buyutnya, Abraham. Alkitab belum ada pada zaman itu. Taurat baru muncul sekitar 300 tahun kemudian setelah zamannya Yusuf. Ya, jadi belum ada Alkitab zaman itu. Mereka hanya punya pengalaman rohani. Tetapi apa yang terjadi? Yusuf mengalami 2 kali dijual sebagai budak. Bukan sekali loh ya. Pertama sama saudara kandungnya dia dijual kepada Bani Ismail.
Yang notabene itu adalah saudara dari kakeknya sendiri, Ishak. Apa yang terjadi? Dia pikir, udahlah saudara kandung jual saya. Tapi ternyata saudara besar, keluarga besar, malah terima juga penjualan ini. Dan barulah nanti Bani Ismail ini, itu di Alkitab, saya sedang tidak menjelekkan kaum tertentu, itu Alkitab yang tulis kok. Ya, itu baru dijual ke Mesir. 2 kali dijual jadi budak. Bayangkan, sama keluarga kandung dan keluarga besar. Di Mesir, dia berusaha jadi karyawan yang baik. Tante Potifar sama Om Potifar salah menangkap dia. Salah memperlakukan dia. Dia masuk penjara. Di penjara dia tolong pejabat. Pejabatnya bebas dari penjara. Pejabatnya melupakan dia yang sudah menolong dia di dalam penjara. Para sarjana teologi memperkirakan dia ada di penjara 14 tahun. Bayangin 14 tahun cuma dilempar begitu aja. Seandainya Yusuf hidup hari ini di Indonesia, lalu dia bilang begini, cukup dah, gua gak mau ngikut Tuhan Yesus lagi. Gua gak mau ke gereja lagi. Gua gak mau lagi peduli sama keluarga gua segala macam, cukup deh. Gua mau murtad aja. Gua pahit atau perlu gak usah pakai Tuhan-Tuhanan deh. Gua kutuk negeri ini. Seandainya Yusuf ngomong begitu sekarang, kita akan apa reaksinya? Ya mau diapain pastor? Keluarganya perlakukan dia begitu. Hidupnya merana banget, ya gak heran dia jadi gak mau orang Kristen lagi. Kita akan berkata begitu bukan? Tetapi kita tahu dalam Alkitab Yusuf tidak demikian. Kenapa? Karena dia punya iman kepada Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Dia tidak melihat realita hidup dia. Dia tidak melihat apa yang terjadi. Dia tidak mau rasakan itu. Tapi matanya memandang kepada janji bahwa dia akan jadi pemimpin. Dia melihat tanda-tanda di langit menyembah dia. Dia melihat tunggul-tunggul padi menyembah dia, yang artinya Allah menjanjikan dia menjadi orang yang hebat, bahkan sampai keluarganya aja salut sama dia. Dia pegang itu. Dia pegang janjinya Tuhan bahwa matanya tidak akan menutup sebelum dia melihat ayahnya kembali. Dia akan melihat adiknya kembali. Dan dia sudah melihat bahwa sekalipun dia adalah penguasa di Mesir, tetapi dia akan dimakamkan kembali di tanah kelahirannya. Lihat, dia tidak melihat realita hidupnya. Dia tidak melihat kenyataannya. Yang dia lihat Allah dengan segala janjinya pasti menjadi kenyataan. Apabila hal ini bisa terjadi 3.000, 4.000 tahun yang lalu kepada Abraham dan kepada Yusuf, Allah yang sama yang kita sembah juga bisa melakukannya untuk kita. Oh come on, beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, yang namanya iman tuh jangan begini. Pastor, saya harus lihat dulu baru saya percaya. Itu bukan iman. Pastor, saya harus diberkati dulu baru saya percaya Yesus. Itu bukan iman. Saya harus sembuh dulu. Itu namanya bukan iman saudara. Itu bukan. Iman itu tidak tergantung apa yang kita lihat, dengar atau rasakan. Katakan amin. Saya ingat waktu akhir tahun lalu 2023 saya diminta untuk memimpin ibadah tutup tahun. Saya berkhotbah tutup tahun di jemaat di mana saya dan istri saya berlokal, Jemaat Induk Senayan, Gatsu Pusat. Oke, saya berkhotbah, tanggal 1-nya Pak Niko buka tahun. Jadi ada ibadat tutup tahun, buka tahun. Wah, 2 kali ke gereja. Wah, saya diberkati, saya bilang puji Tuhan, khotbah saya sama Pak Niko nyambung gitu kan. Saya kan gak mungkin tanya Pak Niko khotbahnya besok apa. Ya kan gitu, udah nyambung, wah senang. Gak lama kemudian melalui direct message Instagram saya, seorang anak muda menghubungi saya. Pastor, saya diberkati sama khotbahnya Pastor Chris waktu tutup tahun. Puji Tuhan, terima kasih, haleluya. Itu semua dari Tuhan Yesus. Iya, habis itu dengar khotbahnya Pak Niko, waduh kuat deh saya. 2024 pasti jadi terang, amin. Amin. Tapi Pastor, masalahnya tadi malam saya baca buku. Dan begitu saya baca buku, saya jadi gak yakin. Tahun 2024 ini akan jadi tahun yang baik. Lalu saya tanya, nah apa yang menggoncang imanmu? Buku apa yang kamu baca? Dan dia menjawab, buku rekening tabungan saya. Angkanya naik, iman naik. Angka turun bablas. Gitu. Saudara, gak kayak begitu yang namanya iman. Gak kayak begitu. Tabungan kosong, rekening turun, kartu iman dirinya kosong. Tetap percaya sama Tuhan. Katakan amin. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Itu yang namanya iman. Kenapa kita begitu? Bukan cuman karena ya sekedar percaya deh, percaya enggak. Kita percaya penuh itu bukan kepada sosok yang lemah saudara. Kita percaya kepada pribadi yang besar, yaitu Allah dalam Yesus Kristus. Katakan amin.
Kenapa kita kuat? Karena kita percaya Yesus. Katakan amin. Kita percaya sama Yesus yang telah datang, mati, dikuburkan, bangkit dari kematian, naik ke sorga, mencurahkan Roh Kudus sama kita. Kita bukan cuma sekedar ya pokoknya kuat-kuatin aja deh. No, bukan itu. Kalau cuma sekedar kuat-kuatin aja itu artinya kita percaya diri kita sendiri. No, pribadi yang lemah ini Bapak Ibu Saudara jangan banyak diandalkan. Tapi andalkanlah Dia yang sangat besar dan begitu mengasihi kita itu. Siapa namanya? Yesus. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Itu dia. Lalu sekarang jadi pertanyaan kedua. Kenapa Yesus? Kenapa yang gak lain? Why Jesus? Kan banyak pahlawan iman yang di dalam Alkitab tuh. Kenapa kita tidak menggantungkan iman kita kepada Maria? Atau kepada Paulus? Atau kepada Petrus? Atau kepada Yakobus, Matius dan semua nama-nama pahlawan iman di Alkitab? Kenapa Yesus kita gantungkan iman itu? Mari kita lihat lagi penjelasannya. Rasul Paulus sama di dalam pasal berikutnya Ibrani 12. Dalam ayat 2 dan 3. Dan saya selalu bilang Ibrani 12 ayat 2 dan 3 ini adalah resume, summary dari biografinya Tuhan Yesus. Kurikulum vitae-nya Tuhan Yesus, profil. Kalau Anda ikut seminar kan profil pembicara diperkenalkan. Nah ini profilnya Tuhan Yesus. Setiap nanti saudara melihat kata yang itu artinya menjelaskan Tuhan Yesus. Perhatikan ya saya bacakan. Marilah kita melakukannya, artinya berjalan dengan iman dengan Tuhan Yesus. Dengan mata yang tertuju kepada siapa? Yesus. Yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Perhatikan, Yesus memimpin kita, katakan memimpin saya kepada kesempurnaan. Yesus bukanlah Tuhan yang berkata, Kris jalan dari A dan ke B ya. Lalu saya disuruh jalan sendiri, Yesusnya lihat dari jauh. Enggak kayak begitu. Ketika Tuhan perintahkan kita lakukan A, lakukan B, pergi ke C dan ke D. Dia bukan cuma sekedar perintah. Tapi waktu kita jalankan, Yesus berjalan bersama dengan kita. Dia bukan hanya berjalan di depan kita atau di samping kita atau di belakang kita. Dia berjalan bersama kita. Dan Alkitab katakan bukan cuma sekedar berjalan tapi tangannya di pinggang. No, Yesus pegang tangan kita. Sehingga ketika waktu kita barangkali kitanya agak bandel, suruh jalan lurus, kita ngeliat ke kiri ke sana, Tuhannya tarik, tak ke depan. Oh ya Tuhan minta maaf, ya udah. Waktu kita tersandung, aduh mau jatuh, nggak sampai tergeletak, langsung Tuhan pegang tangan kita. Naik. Terima kasih Tuhan, itu Yesus. Lihat dia bukan Tuhan yang jauh dari kita. Hadirat Tuhan. Dalam bahasa perjanjian lama, skeno atau ima. Dalam bahasa Ibrani, Immanuel, Yunani Immanuel. Artinya apa? Tuhan yang ingin sama kita. Itu Yesus. Tidak ada Allah yang lain yang berjalan bersama dengan kita. Dulu ada lagu Pentakosta lama. Peganglah tanganku Roh Kudus. Itu Yesus. Setiap hari. Lihat, udah lama lagu itu gak dinyanyikan. Yang generasi milenial gak usah merasa bersalah. Ya itu dirancang sebelum kalian lahir. Haleluya. Ya tapi itu Yesus, lihat gak? Kenapa kita taruh sama Yesus? Karena Yesus bersama dengan kita. Kemana? Kesempurnaan, katakan kesempurnaan. Kita berjalan bukan cuma sekedar berjalan hari ini lalu besok. No, kesempurnaan artinya apa? Nah ini progresif yang benar. Artinya makin lama makin baik sampai titik terbaik. Katakan amin. Ini yang namanya progresif yang benar. Lihat, hari ini lebih baik dari kemarin. Katakan amin. Hari besok lebih baik daripada hari ini. Katakan amin. Tahun depan lebih baik daripada tahun ini. Katakan amin. Itu Yesus kepada kesempurnaan. Sempurna yang paling sempurna kapan? Nanti di sorga. Kita tidak lagi sakit, kita tidak lagi menderita, kita bahagia bersama dengan Allah selama-lamanya. Katakan amin. Oh, come on, beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara saya katakan kekristenan tuh udah paling iman paling tokcer deh pokoknya. Tahu kenapa kita suka dengan yang namanya kemajuan. Kita suka teknologi. Kita menghargai kemajuan kesehatan, kedokteran. Kita menghargai orang yang berintelektual. Kita berdoanya makin lama makin maju. Lebih banyak orang Tuhan. Lebih banyak lagi gereja dibuka. Lebih banyak jam ibadah ditambah. Lebih banyak kursi ditambah. Kita tuh maju. Kita berdoa karena kita melihat masa depan kita. Katakan amin. Sementara saya berani berkata semua iman yang lain di atas muka bumi ini melihat ke masa lalu. Mereka berdoa pengennya lihat apa? Oh sekarang jelek, yang enakan dulu. Waktu zaman pemuka agama kita mendirikan agama kita, pengen balik ke sana.
Zaman mobil belum ada, radio belum ada, pastorisasi belum ada, sehingga pengen minumnya kencing onta dan yang lain-lain itu. Ngerti ya maksud saya? Ini gak masuk internet kan, nanti tolong di-cut gitu aja. Iya kan? Atau barangkali penyembahan nenek moyang, nyembah nenek moyang. Lah nenek moyang kita zaman itu, listrik belum ada, WC belum ada, lagi perang dunia kedua, tapi kita pengen ke sana. Pengen berkat dari yang situ. Anda lihat gak betapa tidak masuk akalnya? Makanya lihat Tuhan yang kita sembah. Itu membawa kita makin lama makin bagus. Katakan amin. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Ya. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi kita, bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Yesus itu Bapak Ibu Saudara, dia terima semua kehinaan. Demi kenapa? Supaya dapat sukacita. Yesus tanggung yang terburuk yang bisa terjadi di atas muka bumi ini. Supaya kita bisa mendapatkan yang terbaik. Dan karena apa yang Yesus lakukan itu, sekarang dia duduk di sebelah kanan tahta Allah. Artinya apa? Dia setara dengan Allah. Karena dia tidak lain juga adalah Allah itu sendiri. Katakan amin. Saudara, Anda bisa tahu gak sih apa yang namanya yang terburuk itu? Apa sih yang terburuk? Orang Kristen berkata yang terburuk itu adalah neraka. Dan kita mengerti konsep neraka. Api yang panas. Ya. Tapi jangan salah. Alkitab juga berkata neraka itu juga dingin yang sangat dingin. Ada. Ya. Saudara-saudara, kadang-kadang kita pikir biar gampang aja lah. Saya ambil contoh api. Ya. Oh, neraka api yang panas. Kita orang Indonesia udah sering kepanasan, apalagi Jakarta. Ini keluar aja barangkali udah 41 derajat, nggak tahu. Ya kan? Tapi coba Anda lihat Alkitab dari sudut pandang orang Yahudi. Orang Yahudi, pelan-pelan ya, tinggal di Timur Tengah. Panasnya luar biasa. 41 derajat itu musim dingin. Iya kan? Musim panas yang gak usah tanya. Iya kan? Aspal aja berasa kepanasan. Aspal berasa kepanasan. Oke? Bayangkan. Nah, apa sih maksudnya neraka? Panas kagak berhenti-berhenti. Itu dia. Orang Yahudi juga gak suka malam-malam. Kenapa? Karena Timur Tengah malam dinginnya minta ampun. Binatang pada keluar. Mazmur 91 pada sering bacakan. Kengerian malam. Mereka gak suka juga malam. Yang paling enak itu apa? Pagi hari. Mataharinya muncul, panasnya mulai ada. Tapi embun dari malam masih ada. Makanya banyak lagu di Mazmur embun pagi. Seperti penjaga mengharapkan datangnya fajar. Itu paling enak. Itu rasanya sorga. Tapi yang namanya neraka artinya apa? Panas kagak kelar-kelar. Atau dingin di mana ada gemertak gigi dan gelap. Juga gak kelar-kelar. Anda mau tahu definisi neraka? Definisi neraka adalah kesialan, kemalangan yang tidak berhenti-berhenti. Itu yang namanya neraka. Dan banyak orang tidak sadar. Sudah membawa neraka, bahkan nerakanya aja belum datang. Ya kan? Anda pengen tahu namanya neraka? Nih, dapat kanker, kemoterapi seumur hidup, tapi nggak bisa sembuh-sembuh. Mahasiswa ngajuin skripsi, udah 15 tahun ditolak dosen melulu. Ah, mau kayak begitu? Ya kan, ngelamar perempuan, dapat sih ceweknya satu, senang. Tapi udah dilamar 40 tahun tetap aja nggak mau menikah. Nah bingung kan? Ya kan, kayak begitu. Lapar tapi makan tersedia, tapi nggak pernah bisa kenyang-kenyang. Makan terus dan nggak pernah bisa gemuk. Kok enak dong Pak? Enggak, tapi kamu makan terus kayak saking pasan. Bayangkan itulah neraka. Anda mau bangun perusahaan, bikin perusahaan kopi, bangkrut. Bikin yang baru kopi lagi, bangkrut lagi. Ganti teh, bangkrut lagi. Ganti lagi boba, bangkrut lagi. Bangkrut mulu. Gak kelar-kelar sialnya. Ada aja sialnya. Ya kan, jatuh di lantai 1, jatuh di lantai 2, kejedok di lantai mana. Buset, sial melulu. Itu neraka. Lihat, makanya saya selalu katakan, mohon maaf. Kepada mereka yang percaya bahwa nanti orang kalau mati dilahirkan kembali ke bumi ini. Saya bilang, itu artinya neraka, that's hell. Ngapain balik lagi ke bumi ini? Perang lagi, pandemi lagi. Israel, Hamas, Iran, dan semua tetangganya itu. Mau balik kayak begitu lagi? Enggak, makanya Yesus katakan, aku selamatkan kalian dari neraka ini supaya menuju kesempurnaan. Sukacita bersama dengan Allah di hadirat Allah selama-lamanya. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Tapi nggak usah nunggu sampai sorga. Sekarang pun kita sudah ada di dalam teritorial dan hadiratnya sorga. Kalau kita mau tangan kita dipegang sama Tuhan Yesus. Katakan amin. Ya, lanjut ayat 3. Ingatlah selalu Dia
yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari orang-orang berdosa supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saudara, selalu Tuhan Yesus yang menanggung yang paling besar. Penderitaan ataupun kesulitan yang kita hadapi di atas muka bumi ini saya selalu katakan lumrah. Lumrah namanya juga hidup di bumi ini yang mayoritas masih menolak Yesus. Lumrah di atas muka bumi ini yang ada dosa. Jadi namanya penderitaan di atas muka bumi atau kesulitan lah katakan. Itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Tapi Allah menjanjikan bagi orang yang percaya sama Dia, penderitaan yang kita alami, pergumulan yang kita hadapi, tidak akan melampaui kekuatan kita untuk menanggungnya. Dan justru di dalam kelemahan kita lah kasih karunia anugerah Allah dinyatakan dengan luar biasa. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Jadi saudara, kalau engkau dihina karena engkau berjalan integritas, saya berjalan berdasarkan firman Tuhan. Lalu dibilangin, Kristen banget loh. Ya nggak apa-apa. Mendingan Kristen banget daripada bilang Kristen setengah-setengah loh. Ya mendingan Kristen banget kan. Betul nggak? Haleluya, lu Roh Kudus banget. Puji Tuhan. Daripada Roh Kudus. Ya kan? Ya apa-apa. Kalau engkau dihina karena engkau percaya Tuhan, karena engkau berdoa. Ini apa sih doanya? Huralaba shiki baralaba-laba. Terserah deh lu mau sama Spiderman. Gua ngomongnya bukan Spiderman tadi. Bukan laba-laba, gua bahasa roh. Ya kan? Biarin aja. Bukan engkau yang dihina. Tapi Yesus sebenarnya yang dihina. Saya pernah di tanda kutip seperti dihina teman-teman saya. Wah, si Chris nih pendeta Pentakosta yang ada waralaba. Saya bilang waralaba apa? Oh, dia rupanya ngejek waralaba. Ya kan, saya bilang bener dong ada laba terus. Tapi 1 tahun dia ngejek saya terus DWAG. Akhirnya saya bilang gini ya. Saya pakai bahasa roh itu dari Roh Kudus. Kamu pengen ngejelekin saya ngomong serius nih sekarang. Kamu pengen ngejelekin saya, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai satu titik yang kamu jelekin itu adalah Roh Kudus. Jangan sampai satu titik yang kamu hina itu Roh Kudus. Kalau Roh Kudus yang kamu bikin jadi marah, gua susah deh, gua susah. Tapi gua akan berdiri depanmu, brother. Kalau sampai Roh Kudus udah marah sama kamu, saya bilang saya berdiri di depan teman saya, please ampuni teman saya. Saya akan berdiri itu. Tapi hati-hati, jangan hina orang yang berbahasa roh. Karena Alkitab jelas katakan, jangan halangi orang yang berbahasa roh. Ada ayatnya kok. Wah, dia kaget juga. Ya. Chris, lu lagi marah. Bukan marah, justru gue lagi sayang. Supaya lu jangan sampai ditampar Roh Kudus. Nanti kena kayak Herodes, mati loh. Hati-hati. Nah, iya kan? Ya, untung teman lama, jadi saya bisa ngomong seperti itu ya. Tapi lihat, dia yang menanggung itu semua. Supaya kita jangan gagal move on. Kita tidak lemah, kita tidak putus asa, kita tidak tertekan, kita tidak bosan, kita tidak kewalahan, kita tidak bingung, tapi kita maju terus. Katakan amin. Saudara-saudara, kenapa kita beriman pada Tuhan Yesus? Kesimpulan, karena Tuhan Yesus sudah menanggung yang terburuk, supaya kita mendapat yang terbaik. Tuhan Yesus saja yang dapat memberi dan menjamin hal ini. Kenapa? Karena kasih karunia-Nya, cintanya, anugerahnya kepada kita berlimpah-limpah-limpah dan kekal untuk selama-lamanya. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Oke, Pastor, saya sudah mengerti sekarang. Lalu bagaimana mengaplikasikannya? Bagaimana saya mempraktekannya dalam kehidupan ini? How do I put it into practice? Rasul Petrus di dalam kitabnya 1 Petrus, dia banyak juga berbicara mengenai iman. Dan di dalam 1 Petrus 5 ayat 5-9 dia memberikan tips praktis bagaimana kita menerapkan iman kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ayat 5 dan 6 1 Petrus 5. Dikatakan begini, demikian juga orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Bagaimana langkah pertama kalau saya bilang, saya percaya Tuhan, aplikasinya nomor 1, rendah hati. Katakan rendah hati. Bilang kanan kiri, ingat rendah hati. Bilang balik, jangan ngomong doang, lu juga. Apa sih rendah hati di sini? Di dalam ayat ini artinya apa? Dengar-dengaran suara Tuhan. Termasuk melalui orang-orang yang Ia kirim di sekeliling kita. Tuhan bisa bicara sama kita langsung kayak Abraham. Tuhan bisa bicara melalui firman Tuhan kepada kita. Tapi yang menurut konteks ini dan di Alkitab paling banyak, Tuhan tuh ngomong sama kita.
Tuhan tuh melindungi kita, menasehati kita, menegur kita supaya kita tidak tersesat dan tersandung. Justru melalui orang-orang di sekeliling kita. Terutama orang-orang yang mengasihi kita. Katakan amin. Kalau saya balik sebentar ke Ibrani, dari Ibrani 11, 12, 13. Di Ibrani 13 ayat 2 dikatakan yuk kita baik sama semua orang. Kita jamu semua orang. Karena tanpa kita sadar bisa jadi kita menjamu malaikat. Ibrani 13 tidak pernah bicara mengenai malaikat, itu bicara mengenai orang. Tapi kenapa Paulus bikin malaikat di sana? Malaikat bukanlah yang kita pikirkan hanya sekedar Mikael atau Gabriel. No. Malaikat bahasa aslinya itu angelos, dari situ kita dapat angels. Angelos artinya apa? Pembawa pesan Tuhan, messenger of God. Nah, Paulus maupun Petrus bilang gini, baik sama semua orang, karena kita nggak tahu, siapa tahu dia datang, dia ada dalam hidup kita, dia lagi bawa pesan Tuhan kepada kita. Nah, untuk kita bisa menerima pesan Tuhan, kita perlu rendah hati. Kita perlu dengar-dengeran dengan anggota keluarga. Baik keluarga secara jasmani maupun anggota kul. Dengar-dengeran dengan gembalamu di tempat ini. Dengar-dengaran dengan para hamba Tuhan yang diutus untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Dengar-dengaran dengan teman-temanmu dan sahabatmu. Sekalipun mungkin dia bukan orang percaya tapi dia jelas mengasihimu. Dengar-dengaran dengan dia. Katakan amin. Orang tuh jatuh karena gak mau denger-dengeran. Ya, nanam investasi bodong di mana orang yang gak dikenal dipercaya. Giliran yang keluarganya bilang jangan gak mau didengerin. Akibatnya berantakan. Makanya saya selalu bilang ya bapak-bapak di sini ya dengar-dengaran sama istrimu. Yang bapak-bapak katakan amin. Amin. Dengerin istrimu. Mungkin ilmunya kamu sama ilmunya istrimu berbeda. Istrinya bilang jangan proyek yang itu. Aduh hati saya nggak enak. Mami itu denger ya sarjana teknik sipil. Papa sarjana keuangan. Tahu nggak batu bata sama duit beda. Jangan begitu. Pak, mungkin istrimu beda pendidikannya dengan engkau, tapi ada Roh Kudus di dalam dia. Dan dia mengasihimu sehingga dia protek engkau sebagai suami dan sebagai ayah dan sebagai bapak dari anak-anakmu. Dengarkan istrimu. Istri-istri, dengerin suamimu juga. Yang istri-istri katakan amin. Kayaknya aminnya agak berat. Istri-istri katakan amin. Pak, habis suami saya kalau ngomongnya kasar. Jangan begini, jangan begitu. Dengar ibu-ibu, kebanyakan dari yang duduk di bawah sini, suamimu itu kan bukan sekolah pendeta, bukan STH, MTH, DTH. Gak dilatih kayak Pastor Chris gimana caranya khotbah sistematis begitu. Enggak, mungkin ngomong cuma enggak, iya, maybe, nanti aja kapan gak tahu. Udah kalau suamimu ngomong begitu, dilarang, diperingatin, jangan engkau jadi marah. Marah. Gue pergi arisan, cool ya? Enggak arisan sama cool beda. Ya kan? Datang di arisan ketemu. Kenapa datang Jeng? Laki gue begini-begini. Laki gue juga begini-begini. Laki gue lebih lagi begini-begini. Ibu-ibu dengar, laki lo itu sayang sama lu. Dari lu lari masih langsing sampai sekarang lu langsung tetap disayang. Iya kan? Malam-malam tetap dicari tangannya, mana tangan mami. Cuilah. Iya kan? Tetap dicari makanannya, walaupun masak air putih aja gosong, tetap diminum. Ya, suamimu tidak dilatih, itu beberapa suami, ngomong terus pastor, ya saya lagi bela kamu, tenang aja. Ya, dengerin. Orang tua dengarkan anakmu. Anak-anak kita ini lebih jago. Kita dulu kursus bahasa Inggris, mereka nggak perlu kursus sekarang. Udah nggak laku kursus bahasa Inggris. Nah, tuh anak kecil, iya betul, nah, iya kan? Iya kan, dengerin, jangan marahin. Anak kecil tahu apa, dasar bau kencur, bau bedak. Nanti anakmu marah loh, protes, dasar bau tanah. Nah, berantem deh. Runyam kan, keluarga berantem jadinya. Para anak muda di sini, semua juga dengarkan orang tuamu, dengarkan kakek nenekmu, opungmu. Sekalipun opungmu cerita begini, jadi ingat dulu waktu aku masih muda. Waktu aku masih muda, tahun 1942, Jepang mendarat di Banten. Buset! 1942 kapan ke 2024-nya nih? Ya kan? Mungkin ceritanya membosankan, tetapi ada garis merah yang bisa kita pelajari di sana. Ya kan? Dan kadang-kadang bisa jadi, saya suka loh dengar orang tua sejarah dulu. Zaman opung waktu itu jadi guru di Tapanuli, jadi guru, direkrut jadi heho. Padahal dulu pengen jadi pendeta. Wih, saya baru tahu opung saya heho.
Iya kan, lalu pangkatnya apa? Sersan. Gara-gara punya pistol 1. Besoknya dapat bedil, naik pangkat letnan. Ada temannya dapat senjata brand jadi mayor. Tetapi lusanya senjata brandnya dicuri sama orang, pangkatnya turun kopral. Buset. Itu zaman perang dulu gitu, tergantung senjatanya apa. Naga bonar. Seru ternyata denger begitu. Tapi saya nangkap satu, ternyata apa yang sudah dikasih Tuhan harus dijaga baik-baik. Itu aja saya pelajari. Dikasih senapan brand, jaga baik. Dikasih senapan bedil, jaga baik-baik. Itu berkat dari Tuhan. Sudah jadi mayor karena punya senjata gede, dicuri jadi kopral. Kan ya gimana? Ya kan? Ayo pelajari, saling dengar-dengaran. Kalau engkau percaya sama Tuhan, percaya bahwa Tuhan juga mengirimkan orang-orang yang mengasihimu untuk memprotek engkau, menasihati engkau, memberikan jawaban-jawaban yang baik kepada engkau. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Yang kedua, ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia memelihara kamu. Apa poinnya ini? Kalau kita percaya sama Tuhan, ungkapkan dan serahkan khawatirmu kepada Tuhan dalam doa dan saat pribadi dengan Dia. Ya, percaya sama Tuhan, pas berdoa jujur sama Tuhan. Saya kalau ngajar kelas online biasanya, pas bagian doa saya bilang gini, dan kayaknya saya pernah khotbahkan juga di sini. Untuk setiap hal yang kita doakan maupun tidak doakan kepada Tuhan, kita sedang berkata, Tuhan ini engkau handle, Tuhan ini saya yang handle. Untuk setiap hal khawatir persoalan yang tidak engkau doakan sama Tuhan, engkau sedang ngomong sama Tuhan begini, yang satu ini saya akan atasi sendiri. Ya. Oh Tuhan, saya serahkan istriku supaya dia sembuh. Tuhan sembuhkan istrimu. Tuhan, anak saya mau pendidikan. Tuhan buka jalan pendidikan. Tapi engkau berhutang 2 miliar, nggak apa-apa Tuhan, gua ngerti ada dirjen siapa, orang mana, di mana. Tuhan bilang ya udah urus sendiri 2 miliarmu itu. Tuhan nggak maksa. Tuhan mengasihimu luar biasa sehingga dia menghormati pilihanmu. Pilihanmu pengen ke neraka, Tuhan bilang silahkan. Ya. Tuhan pengen engkau begini-begini, Tuhan akan hormati. Tuhan hanya akan bertindak demi kebaikanmu dan apabila engkau minta kepada Dia dan itu sesuai dengan hatinya Tuhan. Katakan amin. Tapi ayo sekarang kita mulai jujur sama Tuhan. Ingat ya, untuk setiap hal yang kau doakan, engkau minta supaya Tuhan terlibat di dalamnya. Untuk setiap hal yang tidak engkau doakan, berarti engkau tidak percaya Tuhan sanggup untuk menyelesaikannya. Dan artinya engkau tidak percaya sama Tuhan. Dia bisa memimpin engkau keluar dari persoalan itu. Tapi biarlah pada hari ini kita berkata, semuanya saya mau serahkan sama Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga ayat ke-8, waspada dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Ya, berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Wih, iblis bisa nelan orang percaya? Bisa, tapi kagak dikunyah gitu ya. Cuma ditelan aja jadi mata kita buta gitu. Cuma di dalam mulut, kagak bisa digigit lebih lanjut, ditelan nggak bisa begitu ya. Oke ya, masuk dalam perut. Tapi artinya apa? Kalau kita percaya sama Tuhan, mari kita waspada, hindari atau lawan semua godaan dan serangan si iblis. Katakan waspada. Ya, kalau percaya sama Tuhan, gak selalu kayak begini. Ya, semua proyek saya ikuti. Wah, dalam nama Yesus pasti berhasil. Enggak, itu namanya gak waspada. Itu namanya gegabah. Ya, kadang-kadang Tuhan bilang begini, jangan, oke. Kadang-kadang Tuhan bilang lawan, oke, lawan. Tengking. Tapi kadang-kadang Tuhan bilang pergi dari sana. Ya udah pergi dari sana. Ya. Jangan bapak-bapak nanti mungkin diberkati Tuhan jalan ke Eropa di depan sana. Banyak cewek-cewek tuh di depan. Cuma mereka lupa bahwa ada yang namanya baju, atasan, bawahan, sepatu, rok, celana dalam. Kenapa? Karena mereka nggak pakai itu semua. Lupa mereka ada barang itu. Kalau ke Eropa harus siap-siap ada yang kayak begituan tuh. Makanya kalau nggak jangan. Saya pengen ke Eropa, Pastor Chris ngomong begitu. Bukan. Ya kan? Nah kalau udah kayak begitu jangan. Saya kuat. Oh Tuhan buat mataku kuat. Nggak begitu. Pergi dari sana yang ngapain? Udah sekian ribu tahun sivilisasi masih nggak tahu ada pakai baju, kan? Pergi. Jangan mencobai Tuhan. Udah jelas dari luar kedengaran lagunya jip, ting ding ding jip, jip. Udah jangan usah masuk ke dalam, saya pengen tahu di dalam ya kan ada lagu kau bukan Tuhan yang nggak bakalan. Datang ke Poge aja, lihat tuh kan langit dan bumi. Nggak mendingan begitu. Kaki naik dikit rada artritis gak apa-apa. Lebih baik di situ. Ya, ayo percaya sama Tuhan. Kalau Tuhan bilang lawan, kalau Tuhan bilang hindari.
Ya, di dalam segala hal apapun termasuk pekerjaan. Yang keempat terakhir, ya. Yang keempat ayat 9, lawanlah dia si iblis itu dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia, saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Bentuknya beda tapi penderitaan kita sebagai orang Kristen dasarnya sama. Jadi gimana poinnya? Nomor 4, yuk jangan jalani hidup ini sendirian. Jangan sendirian. Saudara-saudaramu juga pernah ada yang mengalami dan punya jalan keluar. Pastikan saudara itu ada di dalam tanda kutip tim tempurnya Tuhan. Keluarga rohaninya Tuhan. Namanya KUL. Community of Love. Bacanya KUL ya, bukan cool. Ya, tadi sudah ada kan pengumuman panjang banget tuh. Nah, pilih deh itu. Kenapa? Anda perlu sahabat. Anda perlu suara Tuhan. Anda perlu didoakan. Katakan amin. Saya sudah kuat, pastor, saya nggak perlu didoakan lagi. Tetap gabung ke KUL supaya engkau mendoakan saudaramu yang lemah. Gitu, yang ada di KUL jangan kabur dari KUL. Yang belum gabung KUL, segera bubar dari sini, cari para diaken dan gembala KUL bilang, saya mau daftar ke KUL, gimana sih caranya? Kenapa? Saya percaya 2024 Tuhan akan memberkatimu luar biasa. Tapi iblis si pencuri itu datang untuk membunuh dan membinasakan. Engkau butuh saudara-saudaramu untuk melawan serangan si iblis. Engkau butuh keluarga rohani. Katakan amin. Dan apa yang akan kita dapatkan waktu kita lakukan ini semua? 1 Petrus 5 ayat 10 sampai 11. Inilah janji Tuhan. Allah sumber segala anugerah yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Sempurna itu akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita untuk sementara. Sementara. Ya. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Katakan amin. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Ini ibadah siang, saya minta tambahan ya sebentar kesaksian. Biarlah kesaksian singkat ini merangkum pesan firman Tuhan pada ibadah kedua ini. Media tampilkan saja gambarnya berikutnya. Ya, saudara-saudara, ini bukan wajah saya zaman jadul, bukan juga bapak saya gitu ya. Ya, dan ini saya ambil dari internet, namanya dia adalah Budi Herianto. Para pemusik biasanya ada yang tahu, Budi Herianto ada yang tahu? Nggak ada? Oh nggak juga, ya sudah nggak apa-apa, yang gue sama-sama berdosa. Oke. Ya. Budi Herianto ini adalah seorang pelayan Tuhan, dia sudah meninggal tahun 2000, dan dia adalah pemain gitar, dan dia aktif melayani di gereja, di KUL, ya, di persekutuan-persekutuan doa dan dimanapun Tuhan utus dia. Saudara mungkin tidak kenal orang ini, tetapi Anda pasti tahu hasil karyanya. Kalau Anda dengar lagu ref ini, semua baik, apa yang telah kau perbuat. Nah, si Budi Herianto inilah yang membuat ref itu. Itu dibuatnya tahun 1991, dia meninggal tahun 2000. Suatu kali dia bikin ref itu, lalu dia menemui sahabatnya namanya Tommy Widodo, anggota personil band Kristen tahun 90-an One Way. Kalau ini langsung pasti biasanya para pemusik, singers langsung tahu One Way. Dia tanya sama Tommy, Tom, gue punya ref bagus banget nih, lu bisa buatin gak stansa satunya? Nah, Tommy Widodo tambahkan, dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan, dan seterusnya. Dikasih sama Budi. Nah, Budi sering nyanyikan lagu itu di hari Minggu, dia nyanyikan di KUL, dia juga di persekutuan. Tapi Budi ini ya badannya itu soak, Bapak Ibu Saudara, dia itu sakit-sakitan, sering sakit. Tapi puji syukur sama Tuhan, dia bertemu dengan seorang wanita dan mereka berdua jatuh cinta dan mereka gambarnya maju, ya. Mereka menikah, kok jadi mundur? Nah itu dia. Dan wanita ini namanya Yani. Dan mereka berdua dikaruniai seorang anak laki-laki yang namanya Michael, ada di foto itu. Tapi Michael ini pun lahir, dia tunarungu, Bapak Ibu Saudara. Di tahun 90-an BPJS, Facebook belum jalan, orang masih pakai pager, jalan sekali pakai handphone dan yang lain-lain. Kita tahu betapa susahnya disabilitas hidup di Indonesia. Dan karena hal ini terjadi, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Mereka harus cari sekolah yang bagus kan untuk Michael, tapi budinya juga sakit-sakitan. Sampai satu titik akhirnya Yani membawa Michael ke kota Solo, pindah mereka ke Solo, supaya Michaelnya dapat sekolah yang bagus di Solo. Tetapi Budi ditaruh di sebuah rumah sakit terapi di Temanggung. Dan kelihatannya Budi akan menghabiskan hidupnya
terapi di Temanggung. Apa yang terjadi? Sementara Yani bekerja keras banting tulang untuk menanggung sekolah anaknya dan suaminya yang dirawat di rumah sakit, suatu kali Budi menulis surat kepada Yani, minta Yani datang ke Temanggung. Ini ingat ya, zaman SMS dan lain-lain masih susah ya. Dan datanglah Yani ke sana. Dan Budi berkata, kayaknya waktuku sudah dekat. Dan seandainya pun Tuhan panggil saya Yani, saya percaya Tuhan akan menjaga hidupmu dan menjaga Michael. Kamu harus tetap teguh iman sama Tuhan Yesus. Kamu harus tetap percaya sama Tuhan Yesus dan melayani dia. Dan kamu ajarkan Tuhan Yesus sama Michael anak kita. Yani berkata, ya suamiku sekarang kamu istirahat dulu aja ya. Jangan makin sakit supaya jangan keadaan memburuk. Baik, aku pulang ke Solo temuin Michael lagi. Oke. 2 minggu sejak pertemuan mereka yang terakhir itu, Budi meninggal. Pemicunya serangan jantung. Dan akhirnya setelah Yani menguburkan suaminya, Yani kembali ke Solo dan banting tulang tetap demi anak mereka Michael. Tahun 2000 Budi meninggal. Lalu ternyata gak lama setelah Budi meninggal, kalau nggak salah tahun 2022 atau 2002 atau 2003, Tommy Widodo pulang ke Indonesia. Temannya itu yang dulu dari band itu rupanya kayaknya kuliah di luar negeri, pulang, dia nggak tahu bahwa Budi sudah meninggal. Dia kaget, sohibnya meninggal. Loh Budi meninggal? Dia di mana? Dan dia kaget juga bahwa ternyata Yani dan Michael, ya istri dan anaknya dari sohibnya ini, si Budi ini, ternyata lagi banting tulang dan berjuang untuk bertahan hidup. Tommy lalu langsung berpikir, saya ingat tahun 91 saya pernah bikin lagu untuk dia sama-sama dengan Budi. Dia ingat. Nah akhirnya dia tulis partitur musiknya segala macam. Dan dia undang artis-artis rohani yang ngetop bahkan sampai sekarang untuk menyanyikan lagu itu. Mulai dinyanyikan pertama kali oleh Jeffrey S. Chandra, ya kan di album Menyembah. Lalu saat Menyembah satunya Frankie C. Hombing, Sari Simorangkir. Even Pak Niko juga menyanyikan lagu itu dan banyak digunakan di KKR. Itu direkam semua tahun 2006 dan tahun 2006 itu booming lagu itu. Dinyanyikan di mana-mana dalam bahasa Mandarin ada, Jepang ada, Inggris ada. Ya, dan semua orang menyanyikan lagu itu dan menjadi berkat. Tapi kisahnya nggak berhenti di sana Bapak Ibu Saudara. Tommy mendaftarkan lagu itu sebagai ciptaan Tommy dan Budi. Tapi Tommy memastikan seluruh royalti dari penjualan lagu itu dalam bentuk CD, kaset, apapun pada era itu, semua jatuh ke tangan Yani dan Michael. Dan hanya dalam 1 tahun Yani mendapatkan uang yang cukup besar, dia tidak perlu lagi banting tulang. Dia keluar dari pekerjaannya, dia bangun bisnis, gambarnya boleh maju. Dia bangun bisnis yang cukup memungkinkan untuk dia bisa menjaga Michael anak mereka. Dan sampai hari ini mereka berdua, Yani dan Michael masih melayani di kota Solo. Saudara-saudara boleh beri tepuk tangan kemuliaan dulu ya buat Tuhan. Saudara-saudara, Budi punya iman yang teguh kepada Tuhan. Dan dia sudah di sorga sekarang. Tapi dia juga punya teman, Angelos, Tommy Widodo, yang menjadi sahabat, menjadi pelindung dia. Sehingga apa yang terjadi, imannya tidak sia-sia. Keluarganya masih ada. Yani dan Michael masih ada dan mereka masih terus bersaksi akan hal ini. Anda bisa cari di Google apa yang saya ceritakan, ini semua ada di sana. Lihat, kehidupan mereka menjadi bukti nyata bahwa orang-orang yang memiliki iman teguh kepada Tuhan Yesus, itu yang akan menjadi kekuatan dan semangat utama untuk menjalankan hidup sebagai umat Tuhan. Biar kita tetap percaya sama Tuhan Yesus ya. Yang mau katakan amin. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama para imam. Boleh gabung kembali bersama dengan saya. Yesus. Minta A. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidup
Tuhan, sembah Tuhan. Angkat suaramu, sembah Tuhan. Panggil nama Yesus, Yesus, Yesus. Semua baik Tuhan, semua baik Tuhan. Iman kami tidak sia-sia kepadamu Tuhan. Engkau yang memimpin kami, Engkau yang memegang tangan kami, Engkau yang menyiapkan masa depan kami Tuhan. Yesus, Yesus, sembah Tuhan. Panggil nama Yesus, panggil nama Yesus. Serahkan segala khawatirmu kepadanya, serahkan segala pergumulanmu kepadanya. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Iman kami tidak sia-sia, kami hanya memandang kepadamu Yesus. Dengan tangan terangkat sekali lagi katakan semua baik, semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat. Kau jadikan hidupku berat, kau jadikan tangan kemuliaan buat Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami katakan, iman kami kepadamu tidak sia-sia. Iman kami kepadamu menjadi kekuatan kami. Untuk kami maju terus, kami tidak putus asa. Kami akan menjalani kehidupan kami setiap hari makin lebih baik. Karena Engkau yang menuntun kami menuju kesempurnaan. Seperti Budi yang tidak pernah menyerah, yang tetap percaya. Seperti Yani dan Michael, seperti Abraham, seperti Yusuf dan semua para pendahulu iman kami Tuhan. Demikian juga kami pada siang hari ini, kami akan tetap beriman teguh kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami telah menyelesaikan ibadah kami pada hari ini, kami telah mendengarkan firman. Tapi sebelum kami meninggalkan tempat ini Tuhan, biar Engkau yang memeteraikan pemberitaan firman ini, dengan juga Engkau memberikan berkat-Mu yang terbaik buat kami semua. Saudara-saudara terkasih, buka kedua belah tanganmu, arahkan wajahmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, yang sudah Dia curahkan dan berikan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hikmat persekutuan urapan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai hari ini sampai Dia menjemput kita, bahkan bertemu di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati oleh Tuhan katakan amin, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.